Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Kelvin Alexander Bong. Saya dari 11 MIPA 3 nomor absen 17 dan di sini saya akan menjelaskan tentang PKWU dari halaman 39 sampai dengan halaman 40. D. Teknik pembuatan. Proses pembuatan jagung kerajinan dari limbah kulit jagung ialah sebagai berikut. Check it out. Yang pertama ialah menyiapkan rancangan. Dalam membuat karya kerajinan dari limbah kulit jagung, terlebih dahulu menyiapkan rancangan yang dikehendaki. Beberapa motif rancangan antara lain adalah bentuk-bentuk macam bunga, mainan, dan lain-lain. Berikut adalah contoh rancangan untuk hiasan bunga dari kulit jagung. Bisa kita lihat yang pertama itu adalah mainan yang terbuat dari kulit jagung, dan yang kedua itu adalah hiasan bunga yang terbuat dari kulit jagung. Yang kedua ada menyiapkan batang lidi. Siapkan beberapa batang lidi untuk digunakan sebagai tangkai bunga. Batang lidi dapat memanfaatkan limbah tusuk sate, limbah kawat, sapu lidi, dan lain-lain. Ini juga ya, tidak juga harus limbah kawat, limbah tusuk sate, sapu lidi, dan lain-lain. Bisa saja dari seperti gambar di bawah ini, dari sumpit bekas dan juga bahan-bahan yang tidak terpakai lainnya di sekitar rumah kita. Yang ketiga, menyiapkan kulit jagung. Kulit jagung yang akan digunakan untuk kerajinan hiasan bunga diusahakan yang masih utuh dan kering. Untuk menghaluskannya, dapat menggunakan setrika. Hal ini akan memudahkan di dalam pembuatan bentuk yang dikehendaki. Kita juga bisa lihat gambar pertama itu adalah kulit jagung bekas yang ini setelah disetrika dan dihaluskan akan menjadi kulit jagung seperti itu. Yang keempat itu adalah membelah atau menggunting kulit jagung. Membelah atau guntinglah beberapa lembar kulit jagung menjadi lembaran-lembaran yang nanti digunakan untuk kelopak bunga sesuai yang diinginkan tentu saja ya. Ini setelah kita setrika tadi kita potong-potong menjadi bentuk yang telah kita inginkan. Kalau di sini saya mengambil contoh kelopak bunga ya. Jika teman-teman ingin membuat mainan atau lain-lainnya bisa menggunting sesuai dengan pola yang diinginkan. Dan yang terakhir itu adalah membentuk menjadi kelopak bunga. Bentuklah lembaran-lembaran kulit jagung dengan jalan memutar dan menekan sehingga menyerupai kelopak bunga. Tentu saja ini adalah teknik untuk membuat kulit jagung tadi supaya menjadi seolah-olah kelopak bunga. Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya dari halaman 41 sampai 42 untuk melanjutkan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kinjan Nanda Wijaya dan dari 11 MIPA 3, absen 18. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Kelvin Alexander Bong. Lanjut. Nomor 6, menyiapkan tangkai bunga. Agar kelopak bunga terlihat lebih menarik, maka balutlah memakai serabut kulit yang telah diwarnai, kemudian didekatkan beberapa lembar kulit jagung yang berbentuk kelopak bunga dan ikat menggunakan benang. Jadi untuk mendapatkan kelopak bunga yang lebih menarik, kita harus membalut serabut dan beberapa kulit jagung dan diikatkan menggunakan benang ataupun kawat seperti gambar pada berikut. Nomor 7, membuat bunga. Bunga dibuat dengan menata kelopak bunga satu persatu dan diikatkan pada tangkai dengan menggunakan benang. Ya, jadi proses selanjutnya itu membuat bunga dengan cara kita menata satu persatu dengan rapih di sekitar kelopak bunganya, lalu diikatkan menggunakan benang atau kawat yang saya katakan sebelumnya. Jadi seperti ini contohnya. Dan nomor 8, membuat bunga dan daun. Kelopak bunga yang sudah selesai dibuat, kemudian bagian tangkainya dibalut dengan tali dan ditempelkan kulit jagung yang sudah diwarnai sebagai hiasan daun. Ya, jadi tinggal ini untuk tahapan yang ini kita tinggal menempelkan kulit jagung yang telah diwarnai menyerupai daun dan ditempelkan di tangkainya. Dan yang 9, memperbanyak tangkai bunga.
kerjakan langkah-langkah berikut secara berulang untuk membuat model bunga berikutnya. Jadi setelah selesai membuat satu bunga, kita melakukannya berulang-ulang kali sehingga mendapatkan beberapa tangkai bunga. Dan yang terakhir, finishing karya. Selanjutnya, apabila jumlah telah mencukupi, maka bunga yang dibuat dengan memakai bahan dasar limbah kulit jagung tersebut siap untuk digunakan sebagai hiasan interior maupun eksterior rumah yang dapat diletakkan di atas meja ataupun diletakkan pada tempat-tempat yang sesuai. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher Obaja Sibuea dari 11 MIPA 3 absen 19. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran PKWU dengan judul Pengemasan Produk Kerajinan dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar. Materi pada kali ini diambil dari buku paket PKWU halaman 44 sampai 40. Di bagian ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian kemasan. Apa itu kemasan? Kemasan itu adalah wadah atau pembungkus yang berguna untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Jadi intinya ini, kemasan ini merupakan pembungkus dari suatu produk yang untuk mencegah dari kerusakan-kerusakan di sekitar produk tersebut. Jadi untuk mempertahankan bentuk utuhnya, rasanya, teksturnya, atau apapun itu bagian-bagian dari produk. Selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pengemasan. Jadi tujuan pengemasan ini ada 3, yaitu yang pertama adalah keamanan dan kemanfaatan. Kemasan dalam produk tersebut harus melindungi produknya dari perjalanan produsen menuju konsumen. Jadi, dengan adanya kemasan tersebut, produk akan menjadi aman dan manfaatnya tidak berubah. Lalu yang kedua adalah mendukung program pemasaran. Mendukung program pemasaran ini memiliki arti bahwa melalui kemasan tersebut kita dapat lebih mudah mengidentifikasi produk tersebut dan identifikasi tersebut lebih efektif serta mencegah dari adanya pertukaran produk yang marak di dalam dunia ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah kemasan dapat meningkatkan laba perusahaan. Jadi, dengan adanya tujuan ini, perusahaan harus lebih mencari ide kreatif yang lebih menarik untuk membawa konsumen membeli produk tersebut. Sehingga dengan adanya konsumen yang membeli produk tersebut, laba perusahaan akan lebih meningkat dengan dari kemasan yang menarik. Selanjutnya, manfaat dari pengemasan. Manfaat dari pengemasan ini ada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah produk lebih aman dan menarik. Produk-produk yang dikemas itu akan semakin lebih baik, lebih aman, lebih bersih, lebih menarik, dan tahan dari segala kerusakan cuaca. Lalu yang kedua adalah sebagai ciri pembeda produk. Kenapa sih sebagai ciri pembeda produk? Karena setiap perusahaan pasti memiliki kemasan yang berbeda-beda. Karena itu, kemasan dari setiap produk itu bisa kita manfaatkan sebagai ciri pembeda dari setiap perusahaan maupun produk lainnya. Lalu yang ketiga adalah menambah daya tarik produk. Produk yang dikemas dengan baik dan menarik sebaik mungkin itu membuat konsumen lebih mau atau lebih pengen membeli produk tersebut. Sehingga
daya tarik produk tersebut akan lebih menambah dan menaik jumlahnya. Lalu yang terakhir adalah menambah nilai jual produk. Dengan banyaknya konsumen yang membeli produk tersebut, dikarenakan kemasan yang menarik dan kemasan yang aman, perusahaan dapat menambahkan nilai jual produk tersebut. Jadi, kemasan ini memiliki beberapa jenis. Ada 3. Yang pertama adalah kemasan kertas. Kemasan kertas ini merupakan kemasan yang fleksibel pertama kali ditemukan sebelum plastik ditemukan dan aluminium foil. Saat ini kemasan kertas juga mampu atau banyak digunakan oleh penjual untuk membungkus produk-produknya, karena dengan kemasan ini atau kemasan kertas memiliki banyak-banyak kelebihan yang lebih baik daripada kemasan lainnya. Yang pertama adalah harga dari kertas ini sangat murah. Terus yang kedua mudah didapatkan. Yang ketiga penggunaannya luas. Tapi dalam kemasan kertas ini juga memiliki kekurangannya. Kekurangannya itu sensitif dengan air dan mudah terpengaruh kelembapan udaranya. Yang kedua adalah kemasan dari kayu. Kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik, emas atau perhiasan, keramik, dan kain. Di negara-negara yang mempunyai sumber kayu alam dalam jumlah banyak, kayu merupakan bahan baku dari pembuatan palet, peti, dan atau kotak kayu. Tapi saat ini penyediaan kayu untuk pembuatan kemasan banyak menimbulkan masalah karena makin langkanya hutan penghasil kayu. Desain kemasan kayu juga tergantung pada sifat dan berat produk, konstruksi kemasan, bahan kemasan, dan kekuatan kemasan. Penggunaan kemasan kayu baik berupa peti dan atau tong kayu serta palet sangat umum di dalam transportasi berbagai komoditas dalam perdagangan internasional. Pengiriman produk kerajinan seperti keramik sering dibungkus dengan peti kayu atau kemasan yang dari kayu karena untuk mencegah kerusakan atau pecahnya keramik yang diantarkan dari tempat produsen sampai ke konsumen. Kemasan kayu umumnya digunakan sebagai kemasan tersier untuk melindungi kemasan lainnya yang ada di dalamnya. Dalam mendesain kemasan kayu diperlukan proses alternatif dan bahan-bahan teknik yang tepat untuk membuat kemasan yang lebih ekonomis. Yang terakhir atau yang ketiga adalah jenis kemasan plastik. Kemasan yang paling banyak kita temui adalah kemasan plastik. Beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polietilen, polipropilen, polyester, nilon, dan vinyl film. 60% penjualan plastik yang ada di dunia ini menggunakan kemasan plastik polistiren, polipropilen, polivinyl klorida, dan akrilik. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Akrilik ini adalah nama kristal termoplastik yang jernih dengan nama dagang Luci, Barex, dan plexiglass. Beberapa sifat akrilik ini adalah kaku dan transparan, penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya, titik leburnya rendah. Akrilik ini juga banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan keras dan dahulu digunakan untuk gigi palsu dan kacamata. Produk karya kerajinan yang siap dipasarkan sebaiknya dikemas dengan baik
agar terlihat lebih menarik dan terlindung dari kerusakan. Kemasan dibuat dengan memperhatikan jenis bahan dan bentuk produk kerajinannya. Kemasan untuk produk kerajinan terbuat dari bahan alam dan diberi silica anti jamur yang dapat dibeli di toko-toko kimia. Kemasan juga tidak hanya disiapkan untuk karya kerajinan yang dijual, namun karya kerajinan yang dipamerkan. Bahan untuk kemasan tersebut dibuat dari bahan alam. Demikian video dari saya, Christopher Obaja Siboya, dari 11 MIPA 3 absen 19. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video saya. Selanjutnya video saya ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Fadila Gimnastiar dari kelas 11 MIPA 3 absen 20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Gimnastiar, absen 20. Saya akan melanjutkan presentasi dari Christopher Obaja Siboya, yaitu tentang perhitungan titik impas atau break-even point. Perhitungan titik usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam kegiatan usaha, seorang wirausahaan selalu memperhitungkan adanya titik impas atau break-even point atau disingkat BP. Analisis BP adalah suatu teknis analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Yang pertama itu ada pengertian dan manfaat titik impas atau break-even point. Break-even point atau disingkat BP adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Hal ini bisa terjadi apabila perusahaan di dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan biaya variabel, dan volume penjualannya hanya cukup menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Sebaliknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Manfaat analisis break-even point adalah: yang pertama, sebagai dasar atau landasan perencanaan operasional usaha untuk mencapai laba tertentu atau profit planning. Yang kedua, sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan operasi yang realisasi dengan angka perhitungan titik impas dalam alat pengendalian atau controlling. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual, yaitu setelah diketahui hasil perhitungan menurut analisis titik impas dan laba yang ditargetkan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Di slide ini saya menambahkan quotes dari seorang pembisnis besar yang bernama Barbara Corcoran, yaitu orang yang mengerjakan bisnis dengan orang lain yang disukai. Jika orang suka dengan Anda, mereka akan berbisnis dengan Anda. Komponen perhitungan BP. Break-even point merupakan komponen perhitungan dasar sebagai berikut. Yang pertama, fixed cost. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contoh biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Yang kedua, variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang bersifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Contoh biaya ini yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Selanjutnya yaitu tentang rumus BEP. Rumus BEP terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah dasar unit, yaitu berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapatkan titik impas. Rumusnya sebagai berikut. BP atau break-even point sama dengan FC atau biaya tetap per P atau harga produk dikurang VC atau biaya variabel. Yang kedua adalah dasar penjualan, yaitu berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapat titik impas dengan rumus FC per 1 minus VC per P. Perhitungan 1 minus VC per P biasa juga disebut dengan istilah margin kontribusi per unit. Sekian presentasi dari saya.
yang sekalian menutup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari anggota kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.